Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Farhana Rashid, asal PT Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon. Sebelumnya izin, suara saya sedang agak serak, Pak. Jadi suaranya mungkin agak berbeda dengan sebelumnya. Etika publik dibagi menjadi 3 bahasan, yaitu yang pertama, aktualisasi etika aparatur sipil negara, yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, yang ketiga, kode etik dan perilaku pejabat publik. An idea or moral belief that influences the behavior, attitude, and philosophy of life of a group of people. Dikutip dari Colin Scofield pada tahun 1990. Yang mana artinya sebuah ide atau kepercayaan yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan filosofi hidup masyarakat. Dengan demikian, etika lebih bisa dipahami sebagai refleksi antara baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Prinsip aparatur sipil negara terdiri dari yang pertama, nilai dasar, yang kedua, kode etik dan kode perilaku, yang ketiga, komitmen, integritas moral, tanggung jawab, dan pelayanan publik, yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, yang kelima, kualifikasi akademik, yang keenam, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, yang terakhir, profesionalitas jabatan. Kode etik aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kedisiplin pegawai ASN. Selain kode etik aparatur sipil negara, ada juga nilai-nilai dasar etika publik, di mana nilai-nilai dasar etika publik tersebut tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
Definisi dan lingkup etika publik. Etika publik sendiri merupakan refleksi dalam standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan publik. Terdapat 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang terakhir, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Moral dan etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Pada prinsipnya, ada 3 dimensi. Dimensi etika publik memiliki 3 prinsip. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu di mana etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Dan yang kedua, dimensi modalitas, di mana pada dimensi modalitas ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, transparansi, yang ketiga, netralitas. Akuntabilitas sendiri di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Pada unsur transparansi, organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri, bisa jadi legislator, auditor, atau publik, dan dipublikasikan. Untuk unsur netralitas, yaitu ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun makna yang secara luasnya yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Tuntutan etika publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Adapun perilaku pejabat, yaitu sebagian besar pejabat publik baik di pusat maupun di daerah masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan, sehingga perlu reformasi birokrasi reformasi birokrasi mencakup 3 aspek yang penting, yaitu yang pertama, perubahan dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Semua pemimpin harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian perlu juga menggunakan perubahan mindset pada sistem manajemen yang mencangkup kelembagaan, ketatalaksanaan, budaya kerja, dan lain-lain untuk mendukung terwujudnya good governance. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sistem manajemen SDM. Yang keenam, penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Yang kedelapan, peningkatan pelayanan publik.
Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik. Yang pertama, kewaspadaan profesional, di mana menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Adapun kewaspadaan spiritual, yaitu penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Penggunaan kekuasaan legitimasi jabatan kebijakan. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex, yang makna awalnya berarti hukum. Istilah legitimasi dalam perkembangan selanjutnya bukan hanya mengacu kepada kesesuaian dengan hukum formal, tetapi juga hukum kemasyarakatan dan norma-norma etika. Kini, padanan kata yang tepat untuk istilah legitimasi bermakna kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan. Terdapat 3 jenis legitimasi. Yang pertama, legitimasi kekuasaan, di mana masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan, serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Yang kedua, legitimasi sosiologi, di mana proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Yang ketiga, legitimasi etis, di mana normal etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Alasan mengapa legitimasi etis penting? Yang pertama, karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia. Yang kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Yang ketiga, karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja. Legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun konflik kepentingan, di mana hal ini yang paling harus dihindari oleh ASN karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan, dan yang ketiga, pengerahan sumber daya publik yang jadi kurang optimal. Contohnya, aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, penyalahgunaan pengaruh publik, dan yang terakhir, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.